Oke, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam, selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi anda semuanya ya. Kemudian juga salam sejahtera bagi yang minggu hari ini merayakan ibadah Paskah ya. Oke, semoga anda semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Saudara-saudara kan, mata kuliah kita adalah metodologi riset ya dan penulisan sistem informasi ya. Nah, mata kuliah kita ini saudara-saudara kan mempelajari utamanya adalah metode penelitian ya. Metode penelitian untuk digunakan di dalam prodi sistem informasi ya. Jadi metode penelitian ini memang berlaku secara umum ya, berlaku secara khusus ya kan. Umum maksudnya adalah bisa dipakai oleh semua bidang disiplin ilmu kan. Tapi ada yang spesifik yakni terkait dengan bidang sistem informasi atau bidang ilmu komputer ya. Nah, bidang ini saudara-saudara sangat penting ya kan agar kita ya kan bisa lebih memahami gitu kan mengenai riset-riset atau topik-topik penelitian di bidang sistem informasi ya. Kalau kita akhirnya mengetahui gitu kan topik-topik riset di bidang sistem informasi, akhirnya kita bisa lebih spesifik ya kan mengerjakan pengerjaan risetnya dan lebih tepat ya kan sehingga nanti mempercepat kelulusan Anda semuanya ya. Tentu Anda semuanya kan kepingin lulus cepat ya, kepingin lulus cepat 3,5 tahun ya atau 7 semester ya. Nah, tentu harus dipersiapkan mulai dari sekarang mengenai topik-topik riset tugas akhirnya ya. Sebisa mungkin ya kan topik tugas akhirnya sudah dipersiapkan ya kan. Dan itu link dengan mata kuliah kita yang hari ini kita perkenalkan ya. Hari ini masih perkenalan dulu ya saudara-saudara ya. Perkenalan dulu kan Anda juga boleh tanya ya kan terkait juga dengan learning design proses yang sudah saya ketik di LMS ya. Tinggal Anda tanyakan jika ada satu yang kurang ya penjelasannya. Saudara-saudara, tujuan daripada mata kuliah ini adalah Anda itu mengenal ya kan topik-topik penelitian di bidang sistem informasi. Yaitu yang paling utama ya kan agar nanti Anda punya persiapan untuk riset di bidang topik-topik ini ya. Topik-topik apa saja yang itu merupakan wilayah bidang sistem informasi gitu kan. Karena itu perlu Anda ketahui karena bidang ilmu komputer ini saudara-saudara sudah mulai multidisiplin ya, apalagi di sistem informasi. Tingkat multidisiplinnya sangat tinggi sekali ya. Karena sistem informasi ini gitu kan, dia trennya sekarang adalah lebih dekat kepada e-commerce ya, lebih dekat kepada e-commerce ya kan, kepada bisnis digital ya kan, kepada marketing digital. Nah ya. Nah, hal-hal seperti ini saudara-saudara yang itu mulai berkembang multidisiplin ya. Jadi ilmu komputer ini bagusnya adalah di dalam case ya, study case prodi informasi ini gitu kan, mulai berkembang gitu kan, merambah disiplin ilmu yang lain untuk terintegrasi. Sebagai contoh ya kan, digital marketing. Digital marketing itu ya kan metodenya adalah gabungan dua metode ya. Metodenya ilmu ekonomi marketing ya dengan metode digitalnya sistem informasi ya. Ketambahan lagi juga disiplin lain juga metode ilmu komunikasi ya. Nah, itu kalau kita tambahkan irisan-irisan ilmu yang dilibatkan gitu kan, maka itu banyak sekali ya kan bahwa disiplin ilmu ini saudara-saudara satu kajian topik penelitian ini gitu kan ternyata multidisiplin ya. Karena multidisiplin maka pendekatan penyelesaian juga berbeda-beda kan. Ada yang secara ekonomi, ada yang secara sistem informasi, ada yang secara komunikasi, ada yang secara pendekatan yang itu dari sisi-sisi yang lain juga ya. Nah, pendekatan-pendekatan ini saudara-saudara diizinkan dalam ilmu pengetahuan ya. Pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini diizinkan ya, bahkan juga disyaratkan wajib ya. Kenapa? Karena masalah ini nggak bisa diselesaikan secara mandiri. Masalah ini harus dilibatkan metode-metode yang lain. Agar apa kan? Agar masalah itu terselesaikan secara komprehensif ya. Sebagai contoh gitu kan, kalau Anda punya kursi di rumah kan, kursi itu kan ada 4 kaki kan. Kalau satu kakinya rusak gitu kan, maka ya kan itu nggak jadi soal diselesaikan oleh satu kakinya. Tapi kalau 4 kakinya rusak, maka kan empat penjuru yang harus diselesaikan ya.
kaki-kaki di masing penjuru ini, ya. Nah, sama saja dengan setiap permasalahan gitu kan. Sebagai contoh tadi ya, saya contohkan digital marketing ya. In the case sebagai contoh itu penelitian di sistem informasi. Itu juga diselesaikan dengan multidisiplin tadi itu, ya. Nah, tujuan daripada mata kuliah kita ini saudara-saudara sebagai pendahuluan ya, itu adalah memperkenalkan gitu kan bahwa itu perkenalan kita ini salah satunya adalah tujuannya adalah itu ya. Anda diperkenalkan dengan metode penelitian ya yang berlaku secara umum, kemudian topik-topik penelitian di bidang sistem informasi ya. Kemudian juga ya kan itu bagaimana cara menulis proposal penelitian ya untuk tugas akhir kan, sampai juga bagaimana cara menulis paper atau publikasi hasil penelitian ya. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Meneliti itu pekerjaan sulit nggak menurut Anda? Meneliti. Apakah Anda itu selama ini tidak pernah meneliti? Coba saya tanya kepada siapa di sini ya? Kepada yang buka puasa tadi siapa? Yang udah buka puasa? Siapa yang udah buka puasa tadi? Halo? Halo? Coba saya tanya kepada itu di sini ya, Stella. Oke, oke ya. Erik silakan berbuka Erik ya. Erik udah berbuka Erik. Ya ya Erik. Oke, bisa muncul Erik? Kalau nggak merepotkan sambil buka silakan. Oke, ya. Oke. Nah, saudara-saudara ya kan, meneliti itu saudara-saudara pekerjaan yang memang menjadi ciri khas ya dari suatu perkembangan peradaban atau kemajuan teknologi ya. Instansi ya, perusahaan atau juga negara gitu kan, atau masyarakat ya kan, kalau dia tidak belajar dari penelitian, maka dipastikan negara itu tidak akan pernah maju ya, atau juga instansi atau juga perusahaan itu tidak akan maju, karena semua produk-produk yang kita nikmati ini hari ini saudara-saudara merupakan hasil kemajuan penelitian ya. Coba Anda lihat ya kan, produk-produk yang kita rasakan saat ini gitu kan, Anda punya HP, Anda punya laptop ya dengan segala macam isi yang ada di situ kan, Anda punya HP dengan segala macam di situ ya, kita bisa berkomunikasi ya, Anda bisa bahkan Anda juga bisa kuliah saat ini, itu juga merupakan hasil hasil kemajuan yang diperoleh dari penelitian ya. Jadi penelitian ini saudara-saudara ya kan sangat penting ya. Penelitian itu adalah ya kan merupakan upaya ya kan itu yang bersifat ilmiah ya kan untuk mencari ya. Jadi penelitian itu adalah untuk mencari atau menggali ya, menggali atau menemukan ya kan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi itu inilah ya kan kegiatan penelitian itu, karena itu diwajibkan di dalam perguruan tinggi, karena perguruan tinggi itu kan berfungsi sebagai yang utama adalah untuk mengakselerasi ya, mengakselerasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan penelitian ya. Nah, penelitian ini sangat penting saudara-saudara ya. Kalau kita lihat ya perkembangan teknologi ya saat ini kan, mulai dari revolusi industri 1.0 kan sampai hingga 4.0 ini kan, semuanya kalau kita lihat ya bertumpu pada kegiatan yang namanya research ya, penelitian. Karena nggak mungkin ya, dan juga tidak sangat muskil sekali. Kemajuan itu nggak dicapai tanpa penelitian. Pasti ya harus dengan penelitian ya. Jepang ya yang begitu hancur setelah Perang Dunia Kedua ya, setelah dibom atom oleh sekutu gitu kan, dia langsung bangkit lagi dalam waktu 10 sampai 20 tahun kemudian. Ya, dia bangkit lagi gitu kan, membangun ya industrinya ya kan, membangun pendidikannya kan, membangun penelitiannya ya, yang itu dipandu oleh arah kebijakan negara ya, sehingga dia cepat ya kan, cepat betul balik lagi gitu kan, sehingga tampil sebagai negara maju ya.
Amerika juga sama, ya kan? Amerika itu dengan kebebasan demokrasinya gitu kan, itu memberikan ruang gitu kan bagi setiap orang gitu kan untuk melakukan penelitian, ya, di perguruan tingginya, di perusahaannya, ya, di sektor-sektor pemerintahannya gitu kan, sehingga semua orang melakukan penelitian, ya. Amerika itu kan karena sering berperang gitu kan, sering berperang untuk betul membela kepentingan Amerika juga ya, atau juga kepentingan PBB ya, maka dia juga butuh penelitian. Gimana caranya saya menciptakan pesawat yang tidak terdeteksi oleh radar, ya. Jadi kalau orang itu kalau dia tidak melakukan penelitian, dia nggak akan bisa menemukan formulasinya, ya. Formulasi pesawat yang itu tidak tersentuh atau bisa minim dari pemantauan radar musuh, ya. Nah, perusahaan juga sama, perusahaan-perusahaan di negara-negara maju ini, ya. Sebagai contoh adalah perusahaan yang bisa kita kenal, ya kan. Saat ini lagi rame kan Tesla, ya kan. Tesla itu gitu kan dia melihat itu kan perusahaan otomotif dunia itu, ya kan, itu base-nya adalah ICE, ya. ICE, ya kan, internal combustion engine, ya. Bisa nggak saya menciptakan, ya kan, suatu produk, ya kan, produk yang untuk transportasi, ya, otomotif, tapi basisnya bukan ICE, internal combustion engine. Saya menciptakan, ya kan, yang namanya adalah itu berbasis mobil listrik. Nah, akhirnya temukanlah Tesla. Nah, itu semua adalah berbasis kepada penelitian, ya, dan juga termasuk kemajuan daripada dunia komputer yang kita saat ini rasakan, ya kan. Komputer ini bisa berkembang pesat gitu kan, karena awalnya adalah ditemukan, ya kan, peralatan elektronik, ya kan, atau bahan elektronik, ya kan, yang namanya adalah bahan semikonduktor, ya, semikonduktor, ya. Bahan semikonduktor ini gitu kan adalah material yang sifatnya adalah bisa menghantarkan listrik dengan persyaratan atau kondisi tertentu. Ternyata bahan semikonduktor ini, saudara-saudara, kan, itu merupakan cikal bakal daripada transistor, ya, transistor zaman itu kan, sehingga menjadi bahan transistor, akhirnya menjadi uh, integrated circuit IC, ya kan. IC berkembang dari uh, itu very large scale integration gitu kan, VLSI gitu kan, sampai ke microchip, kemudian microprosesor, ya kan, sehingga microprosesor kita saat ini kita rasakan, ya. Semua itu berawal dari apa? Dari penemuan, ya, suatu hasil riset yang namanya bahan semikonduktor, ya. Yang bahan semikonduktor ini bentuknya apa? Bentuknya, ya kan, bisa silikon, ya, bisa silikon, ya kan, boleh ya itu ya golongan 7A, ya, mohon maaf ya, golongan itu di deretan kimia kan itu golongan 7 atau sekian, ya. Itu dia adalah merupakan bahan-bahan semikonduktor secara kimiawi, ya, silikon, germanium, ya. Ini adalah bahan-bahan utama semikonduktor, ya, yang itu bisa digunakan, dirangkaikan, kan, ya kan. Padahal silikon ini pasir, saudara-saudara, kan. Kita itu bangsa Indonesia, kita itu punya pasir, ya. Pasir kita di mana-mana gitu kan, di pantai gitu kan. Tapi pasir ini bisa ditingkatkan, ya, value-nya dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dari mana? Dari riset, ya, dari hasil meneliti, ya. Ternyata gitu kan silikon, ya kan, yang merupakan pasir ini gitu kan, itu kan bisa kita manfaatkan menjadi bahan-bahan elektronik. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya kan, melalui penelitian, riset. Nah, inilah saudara-saudara kan pentingnya riset itu, ya kan, bagi kemajuan suatu negara, pengajuan ilmu pengetahuan, ya kan, kemajuan teknologi gitu kan, bahkan juga kemajuan institusi gitu kan, dan juga kemajuan kita sendiri gitu kan, karena apa? Adanya yang namanya kegiatan atau budaya riset. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda sudah melakukan riset belum? Apa contoh riset yang paling sederhana bagi Anda, saudara-saudara? Riset yang paling sederhana, ya. Riset yang paling sederhana itu adalah rasa ingin tahu, ya kan? Rasa ingin tahu, ya kan? Atau juga adanya suatu kecurigaan. Nah, itu adalah riset, ya. Bukan curiga karena tetangga Anda, ya. Curiga pada suatu namanya fenomena, ya. Rasa ingin tahu, rasa curiga pada suatu fenomena atau suatu kejadian. Itulah riset yang paling sederhana.
Nah, kira-kira Anda punya belum betul hal seperti ini pada Anda? Ya, kalau Anda sudah punya, berarti bersyukurlah Anda gitu kan. Anda sudah punya cikal bakal gitu kan kegiatan riset. Karena riset itu harus dimulai dengan yang namanya adalah riset question, ya, pertanyaan riset, ya. Pertanyaan riset harus dimulai, dimunculkan gitu kan. Ya misalkan ya kenapa, bagaimana gitu ya. Kemudian apa penyebabnya gitu ya. Kemudian kapan terjadinya ya kan. Siapakah yang mengakibatkan ya, siapakah pelakunya gitu kan. Apakah variabelnya gitu. Nah, riset question ini saudara-saudara merupakan artikulasi ya dari rasa keingintahuan kita ya kan untuk memahami cara kerja satu proses ya. Kalau kita memahami cara kerja satu proses, maka kita bisa mendapatkan hasil lengkapnya kan by data gitu kan. Yang data itu adalah merupakan representasi daripada suatu variabel yang terhubung satu sama lain gitu kan, menghasilkan satu pernyataan sistematik ya. Sehingga apa, sehingga ya kan data tadi itu kan yang merupakan hasil riset ya kan bisa kita analisis, bisa kita jelaskan kejadiannya gitu kan, bisa kita tunjukkan kan bukti-bukti atau evidence-nya kan. Nah, inilah saudara-saudara merupakan riset yang perlu kita jalankan ya. Jadi itu riset ini saudara-saudara kan bukan semata-mata gitu kan kita melakukan yang namanya gitu kan itu riset-riset dasar ya, tapi riset-riset yang katakanlah sekarang sudah berkembang ya, kita tinggal mengikutinya saja ya. Kita nggak mungkin gitu kan riset itu gitu kan itu seperti kita mencari penemuan bola ya, reinvent the wheel ya, roda roda yang berputar itu saudara-saudara dimanfaatkan orang zaman eh, eh, purba dulu gitu kan sampai sekarang kan. Roda itu kan ya itu nggak perlu kita teliti, roda itu ya kan memang sudah ditemukan ya metodenya gitu kan, tinggal yang kita kembangkan adalah kegunaan atau fungsi roda itu ya. Jadi fungsi dan kegunaan roda ini gitu kan bisa ditingkatkan value-nya kan dengan kegiatan penelitian ya kan, untuk mencari lebih tahu gimana roda itu supaya lebih tahan panas. Nah, itu melakukan penelitian. Tapi bukan berarti kita mencari penemuan rodanya, tidak. Roda itu sudah ditemukan ya. Roda buntar ini sudah ditemukan. Nah, tugas kita adalah mencari optimasinya, penerapannya lebih optimal dengan cara penelitian. Contoh tadi yang saya sebutkan ya. Roda itu gitu kan selalu bulat. Nggak ada roda itu kotak ya, roda ini. Nah, roda ini gimana caranya kalau misalkan dipakai oleh kereta api ya. Roda ini ya bermaterial logam tertentu gitu kan, bisa tahan panas ya, awet ya. Kemudian waktu direm tidak mengakibatkan friksi yang berlebihan sehingga pengeremannya bisa presisi ya, sehingga daya digunakan untuk mengeremnya bisa lebih efisien. Nah, ini kalau roda kereta api ini ya difungsikan untuk dicari gitu kan keunggulan-keunggulannya dalam penerapannya, tentu harus melakukan penelitian ya. Jadi saudara-saudara, penelitian itu sangat penting ya. Belum contoh-contoh yang lain juga ya. Jadi penelitian itu gitu kan bukan mencari roda baru ya, tapi menjawab masalah dari penerapan roda yang sudah ada ya kan. Bisa jadi adalah rodanya adalah Pak ya, rodanya mobil itu berbahan karet ya, berbahan karet. Ketika berbahan karet ini gitu kan itu digunakan sangat noisy, sangat berisik di dalam penggunaannya. Kenapa sangat noisy? Nah, dilakukanlah penelitian. Apakah dari bahan karetnya, apakah dari segi konstruksinya, apakah dari segi desainnya. Nah, ini penelitian itu hadir untuk menjawab permasalahan yang ada di situ ya. Jadi prinsip penelitian itu saudara-saudara bukan menemukan barang yang baru ya, tapi gitu kan menjawab atau memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Nah, tadi gitu kan terkait dengan riset question, tugas Anda adalah mencari ya masalah-masalah untuk dimunculkan sebagai pertanyaan penelitian ya. Kalau Anda sudah berhasil di situ saudara-saudara, maka Anda bisa dikatakan ya kan menemukan yang namanya ya kan menemukan yang namanya iya ya menemukan
yang namanya jawaban atau solusi ya atas permasalahan-permasalahan melalui kegiatan penelitian secara sistematis ya. Sama juga nanti terkait dengan sistem informasi ya. Di dalam sistem informasi itu ya kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita temukan ya kan. Kemudian permasalahan-permasalahan ini nanti kita identifikasi gitu kan. Kita lakukan studi pendahuluan ya kan untuk ya kan diketahui gitu kan ya kan proses kerja dari suatu permasalahan ya. Jadi dalam penelitian itu saudara-saudara kan menemukan masalah aja itu sudah masalah tersendiri ya. Menemukan masalahnya aja nggak gampang ternyata ya. Menemukan masalah itu nggak sulit ternyata ya. Sebagai contoh tadi gitu kan. Karena kita berhubungan dengan suatu sistem yang bisa jadi tidak terlihat ya, tidak terlihat, tidak terasakan ya, berbeda dengan sistem yang engineering ya, seperti roda ban tadi gitu, roda ban gitu kan, Pak, roda ban ini berisik sekali, Pak. Nah, itu terlihat ya, terdokumentasi ya, terautorisasi gitu kan, mudah. Tapi kalau dalam sistem informasi yang semuanya adalah serba virtual, nah itu beda lagi. Nah ya, jadi inilah saudara-saudara ya itu maksud saya pendahuluan saya ini adalah menekankan gitu kan tentang arti penting daripada penelitian. Ya, penelitian ini gitu kan wajib menjadi suatu habit bagi kita sebagai orang akademisi ya, sebagai insan perguruan tinggi kan, kalau kepingin mencapai kemajuan ya. Karena kemajuan itu nggak akan bisa kita capai tanpa penelitian ya. Penelitian itu gitu kan menjadi kebanggaan bagi kita gitu kan untuk menjawab ya permasalahan-permasalahan yang kita temukan ya. Mungkin itu dulu dari saya ya. Ada pertanyaan saudara-saudara sebelum kita akhiri karena menjelang maghrib? Silakan. Halo? Halo? Oke ya. Karena semuanya kayaknya apa itu lagi itu berbuka puasa ya. Oke ya. Kita akhiri sekian. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga itu Anda semua diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Oke. Fitri Aulia. Oke, terima kasih Fitri Aulia ya. Tidak ada pertanyaan. Oke ya. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Nanti waktu dan harinya saya infokan di LMS ya. Sampai berjumpa lagi ya. Nanti Vicon ini saya unggah di dalam LMS ya. Selamat ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Oke, Juliet, ya Muhammad, Nuranggia, ya. Salam ya. Selamat berbuka puasa, Pak. Ya, selamat berbuka puasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.